Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Oke, baiklah saudara. Saya di sini mau mencoba untuk bermediasi. Bagaimana mediasi sampai merubah, karena keaslian mediasi itu dilihat dari aura, terutama dari wajah. Bila ada yang berubah, mediasi itu benar-benar asli. Di sini saya cuman ingin menunjukkan hanya sekilas dengan kekuatan mediasi yang saya kendalikan, kemudian saya masukkan ke dalam tubuh saya sebuah energi. Nanti bisa Anda lihat energi apa yang masuk dan apa perubahan yang terjadi pada wajah saya, pada energi wajah saya, bahkan mungkin bisa merubah wajah menjadi lebih berpower, ataupun bisa juga lebih terkadang menakutkan kalau sifat yang kita tarik itu adalah penuh dengan keamarahan. Saya coba di sini mau menarik sesuatu hal yang gaib di sekitar sini, dengan mereka yang mempunyai aura marah. Dan apa yang terjadi, silahkan disaksikan, silahkan dikomentari apa yang terjadi sesuai penelitian masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Allahumma inni as'aluka bil wajh ruhi jasad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sekilas mediasi yang saya kendalikan. Jadi mediasi yang bagus itu kita tidak terkendali oleh sesuatu yang kita tarik ataupun yang mempengaruhi. Jangan sampai mempengaruhi akal, mempengaruhi hati, karena itu akan merusak sistem kesadaran kita. Ketika hati dan akal kita tidak dikuasai oleh energi yang kita tarik, maka seutuhnya energi itu dapat kita kendalikan. Mungkin itu hanya sebagai pengalaman saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan pada saudara-saudaraku yang lebih mengetahui tentang gaib, saya mohon maaf, karena ini hanya sebuah pengalaman pribadi yang saya miliki dan prinsip pribadi yang saya miliki. Jangan sampai dalam sebuah mediasi hati dan akal kita dikuasai oleh dunia luar, tetapi gaib yang di luar harus kita taklukkan oleh akal dan hati kita, sehingga kita tetap netral menjadi diri kita, tidak pernah menjadi
berubah menjadi siapa-siapa. Dan seperti itu mungkin penjelasan dari saya tentang masalah hal mediasi. Apabila mediasi dalam struktur wajah, mata, kemudian suara tidak berubah, mungkin mediasinya betul, cuman persentase dari bersatunya unsur-unsur di dalam diri kita dengan hal goib yang kita sambungkan dengan diri kita itu belum 100%, belum 50%, bahkan belum 30%. Karena kalau udah 50% itu struktur kulit di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita akan ikut berubah, dan suara pun otomatis akan berubah. Masalah tingkah laku itu bisa kita yang dikendalikan atau kita yang mengendalikan dia. Kalau kita yang mengendalikan, tidak akan seperti orang yang kesurupan, bahkan bisa seperti diri kita, cuman karakteristik, kebiasaan, gaya bicara itu yang berbeda. Mungkin itu. Makanya di sini dikatakan dalam ilmu agama disebut dengan tasarruf doa, itu kuncinya. Dan sekali lagi, masalah penjelasan itu saya belum bisa membeberkan terlalu panjang lebar, karena ini hanya sebagai wawasan pribadi, dan semoga para saudara-saudaraku yang di luar, yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, yang di luar pulau, dimanapun berada, dengan keilmuan masing-masing, dengan pakem yang dimiliki masing-masing, bukan bermaksud untuk mencela, bukan bermaksud untuk menyalahkan, tapi di sini saya hanya punya pengalaman dan ingin berbagi tentang pengalaman pribadi saya mengenai hal sesuatu tentang mediasi. Karena mediasi yang paling baik itu adalah kita yang melakukannya. Jangan sampai orang lain yang memasukkan kepada diri kita, karena belum tentu hal tersebut bisa kita terima dengan baik dan kita bisa siap untuk menyatukannya di dalam jiwa, di dalam raga kita, dan mengendalikannya. Tapi kalau kita yang menariknya, kita yang melakukan mediasinya, insya Allah semuanya akan bisa dikendalikan. Ini sangat berguna sekali untuk menarik orang-orang yang sering terkena gangguan-gangguan gaib di dalam jiwanya, itu langsung bisa ditarik dan kita nego di dalam diri kita secara batinnya, kita tarik, kita masukkan, kita ajak bicara. Kalau dia mau secara damai, kita ajak damai. Kalau tidak damai, ya di antara kanan kiri, belahan dada kanan dan dada kiri, telapak tangan dan telapak tangan kiri kita adalah mengalir aliran darah yang bisa menghancurkan hal-hal yang telah merasuki orang yang terkena gangguan tersebut. Apabila kita kuat, insya Allah orang tersebut akan sembuh. Tapi kalau kita belum kuat,
mungkin kita yang akan kalah ataupun diri kita yang akan terluka. Tapi insya Allah dengan keilmuan dan izin Allah, segala sesuatu apabila kita bermaksud dengan kebaikan dan bermohon kepada Allah, Allah akan mengijabah dan mengkabulnya. Itu sekelumit manfaat daripada bagaimana kita bisa, apa manfaat kita bisa bermediasi. Karena mediasi itu nggak perlu harus pakai orang lain. Yang lebih bagus adalah pelaku spiritual itu sendiri yang menjadi mediatornya, karena dia lebih kuat dan bisa lebih menaklukkan. Cuman cara negonya ketika dia bersatu dalam dirinya, negonya itu secara batin dan tidak bisa dizahirkan perundingannya. Istilah bahasa lainnya itu adalah bisa dikatakan meraga sukma, tapi beda. Kalau meraga sukma itu kita keluar menego, tapi kalau mediasi dia ditarik, didatangkan ke dalam diri kita, ke dalam batin, dimasukkan ke dalam batin kita dan kita bernego. Itu bedanya. Jadi ini sangat banyak fungsinya. Salah satunya yaitu siapa yang punya penyakit, punya keluhan, di sisi dohir pasti ada gaibnya. Seperti kita hidup di dunia ini, ada jasad, ada roh. Begitu juga dengan penyakit. Ada penyakit dohir, berarti di situ ada penyakit batin. Nah, keselarasan pengobatan antara dohir dan batin itu adalah yang paling bagus, yang paling tepat. Karena secara dohiriah kita perlu, secara batiniah juga kita perlu. Layaknya manusia hidup yang sempurna, ada jasad dan ada rohnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan dari hal tadi tentang apa yang sedang saya lakukan. Silahkan masing-masing punya penilaian, dan di sini saya tidak bermaksud untuk berunjuk kebolehan, tapi ini hanya sekedar pengalaman, berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian, kepada sedulur sekalian yang memang masih pengen tahu, masih belajar istilahnya, sama seperti saya yang masih belajar. Bukan dalam artian ingin mengkritik, bukan, tapi ini hanya sekedar memberitahukan apa yang menjadi pengalaman saya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.